kita lihat, kenapa Amerika itu keluar dari PBB? Bukan dari PBB ya, tepatnya UNESCO. Karena begini, UNESCO maupun PBB sekarang ini sudah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sebetulnya bukan lagi netral gitu bagi seluruh masyarakat dunia, tetapi bias terhadap Israel, bias terhadap Amerika. Nggak berfungsi lagi. Oke, selalu kita kasih kesempatan Profesor Ompung Toba, silakan dari Konoha. Tes suara Pak Paul. Merdu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini, pertama mungkin saya akan bahas mengenai Iran Israel babak kedua gitu ya. Nah, kita tahu sekarang ini Amerika dan Israel sedang berusaha mengajak Iran itu untuk berunding mengenai program nuklirnya. Tetapi sepertinya Iran ini sangat terobsesi untuk memiliki bom nuklir. Jadi Iran itu tidak puas hanya dengan membatasi pengayaan uraniumnya sekitar 5,7% atau 6%. Mereka minta supaya bisa memperkaya uranium sampai 90%. Tidak ada lain, tujuannya adalah menciptakan bom nuklir. Untuk mengancam siapa? Mengancam Israel, mengancam Eropa dan Barat, dan mengancam Amerika. Gitu. Jadi mereka mau menciptakan bom nuklir dan tetap dengan program rudal balistiknya. Nah, akhirnya kemarin Trump mengatakan di media sosialnya bahwa kalau perlu nanti kita akan kirim lagi misi pemboman lagi, katanya gitu. Kita akan bom lagi gitu, nggak masalah gitu, kata Trump akhirnya. Nah, ini yang membuat rakyat Iran itu takut, ya, trauma dengan perang, ya, karena sudah mengalami yang namanya perang 12 hari itu bagaimana, walaupun Amerika dan Israel tidak menyasar rakyat sipil, tetapi bagaimanapun kalau sebagai rakyat sipil, kalau kita mendengar pesawat tempur lewat di atas kepala kita, itu sangat ini, sangat membuat apa, kena mental lah, teror teror psikologisnya itu tinggi gitu. Nah, yang kedua, Iran lagi mengalami masalah. Pertama, masalah energi listrik. Kenapa? Pada saat perang 12 hari itu kemungkinan banyak pembangkit listrik maupun cadangan minyak bumi yang siap pakainya dia itu hancur ya akibat perang itu. Jadi sekarang ada pemadaman mungkin ya di Iran itu terbatas penggunaan listrik. Jadi di kota Teheran sendiri pun sedang ada ini pengurangan pengurangan penggunaan energi listrik, dan yang kedua kekeringan di Iran Tengah. Suhu temperatur bisa sampai 50 derajat Celcius. Bayangkan. Sementara Iran sendiri kekurangan cadangan air minum, cadangan air bersih. Kenapa? Karena selama ini pemerintah Iran tidak membangun infrastruktur sipil. Misalkan bagaimana membangun air bersih atau air minum, ya, bagaimana membangun listrik untuk mencukupi kebutuhan. Yang dibangun oleh Iran itu adalah senjata nuklir, rudal balistik, dan uang untuk dibagikan kepada proksi-proksinya seperti Hamas, Hezbollah, Houthi, dan beberapa kelompok-kelompok teror Islam lainnya yang ada di seputaran ini, di seputaran Timur Tengah gitu. Walaupun berbeda berbeda mazhab, yang mereka ini kan Syiah, yang sana Sunni, tapi selama itu sejalan dengan kepentingan politik luar negerinya Iran untuk menyingkirkan pengaruh Israel dan Amerika dari Timur Tengah, itu dia akan dukung. Nah, jadi itu ya. Makanya situasi sekarang ini antara Iran dengan Israel ini memang terjadi gencatan senjata, tetapi belum ada terjadi perdamaian, belum ada perjanjian damai. Nah, jadi sewaktu-waktu bisa saja Israel yang menyerang, atau bisa saja Iran yang menyerang, dan kelihatannya Iran ini sangat terobsesi mau membalas serangan yang 12 hari itu. Jadi ada informasi terakhir dari pengamat militer itu yang mengatakan bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan balasan karena dia masih mangkel istilahnya, masih penasaran dengan kekalahannya dalam perang 12 hari kemarin, ya. Jadi dia sedang mempersiapkan itu dan kemudian mulai membangun fasilitas sistem pertahanan udaranya. Walaupun kemarin sempat dia menggunakan
menggunakan sistem pertahanan udara S-300 ya, S-200 dan Bafar buatan Rusia, kemudian juga menggunakan sebagian radarnya itu buatan Cina. Tetapi kan kemarin kan habis semua pertahanan udaranya kan. Nah, ini kelihatannya dia sedang melobi Rusia untuk membeli sistem pertahanan baru ya. Kemudian juga minta dari Cina untuk membangun pertahanan udara yang baru. Tetapi ini pasti akan butuh biaya. Nah, yang kedua rupanya, kalau dalam bisnis alutsista atau persenjataan, ternyata barang sama itu kualitasnya mungkin beda. Jadi sistem pertahanan Rusia dan Cina itu yang untuk digunakan dalam negeri dengan versi ekspornya itu kualitasnya beda. Terbukti kemarin dalam perang 12 hari itu kita lihat pertahanan Iran itu hancur, hancur total. Jadi jet tempur Israel dan Amerika itu seperti masuk jalan tol aja melewati wilayah udaranya Iran. Nah, itu aja. Jadi praktis sekarang ini Rusia ini hanya yang bisa inilah dia bagaimana meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan dengan cara menggertak gitu ya, menggertak Amerika dan Israel, tetapi sudah tidak terlalu efektif lagi karena kemungkinan juga Uni Eropa akan menambah sanksi ekonomi terhadap Iran. Jadi nanti kehidupan itu akan sangat sulit sesulit-sulitnya di Iran. Nah, itu dia yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa Amerika itu keluar dari PBB? Bukan dari PBB ya, tepatnya UNESCO. Karena begini, UNESCO maupun PBB sekarang ini sudah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sebetulnya bukan lagi netral gitu bagi seluruh masyarakat dunia, tetapi bias terhadap Israel, bias terhadap Amerika. Padahal 70% pembiayaan PBB ini dibiayai oleh Amerika, mungkin lebih dari 70% saya kira gitu ya. Termasuk lembaga-lembaga yang lainnya. Itu dibiayai oleh Amerika, pakai uangnya Amerika semua. Tetapi PBB, UNESCO, ICC, ICG itu semuanya itu ditunggangi oleh kepentingan tiga. Pertama Rusia. Rusia ini sebetulnya bukan negara demokratis, dia lebih cenderung seperti negara totaliter. Jadi Putin ini memerintah Rusia itu sebetulnya tidak beda dengan rezim diktator yang ada di Amerika Latin di tahun 1960 dan 1970-an. Nggak beda dari situ. Demokrasi di Rusia itu adalah demokrasi rekayasa. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, Cina. Cina itu menunggangi PBB itu untuk menimbulkan sentimen anti Barat dan anti Amerika, ya. Kepentingannya di sana. Tujuannya untuk apa? Untuk mendukung perang dagangnya dia, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang merusak PBB adalah negara-negara Muslim. Mereka menimbulkan sentimen anti Barat, anti Amerika, anti Israel, ya. Mereka membajak dan menunggangi PBB karena negara-negara Muslim ini kan banyak negara, jadi mereka punya banyak suara, walaupun sebenarnya uh, ya karena one man one vote itu kan dalam PBB ya untuk di Majelis Umum kecuali hak veto yang dipunyai oleh 5 negara Amerika, Perancis, Inggris, Cina dan Rusia ini sebagai produk daripada tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kebijakan-kebijakan PBB itu maupun lembaga-lembaga yang ada di bawah PBB sudah disusupi oleh kepentingan politiknya Islam dan kepentingan politiknya negara-negara Muslim, ya, terutama yang berkaitan dengan hal yang antisemitik gitu ya. Karena Israel ini penting sekali dalam pembentukan peradaban. Jadi kalau misalkan mereka mau berkuasa dengan hukum ideologinya, hukum ideologi agamanya itu nggak bisa selama Israel masih ada, selama negara Israel masih ada, kaum Yahudi masih berpengaruh di seluruh dunia. Jadi berkali-kali kita bilang bahwa Israel inilah benteng terakhir peradaban manusia yang demokratis, menghargai kemanusiaan, adil, ya, menjunjung tinggi hak-hak wanita, menjunjung tinggi hak-hak hukum, itu Israel ini.
Israel ini yang membentuk peradaban sekarang ini. Ya kalau Israel sampai musnah ya coba Anda rasakan ya hidup seperti abad ke-7 ya. Nah itu jadi ini yang membuat PBB ini jadinya akhirnya tidak berfungsi seperti seperti cita-cita awalnya dibentuk gitu. Nah, kemudian UNESCO. UNESCO ini bias terhadap Israel juga. Kenapa? Karena UNESCO itu justru membuat banyak kebijakan-kebijakan yang anti-Israel dan antisemitik, ya. Pendidikan yang harusnya mengajarkan generasi muda itu supaya lebih maju, berpikiran bebas, adil, justru diajarkan kebencian, kebencian terhadap siapa? Kebencian terhadap Israel, kebencian terhadap Yahudi, kebencian terhadap Kristen. Nah, itu yang diajarkan gitu di seluruh dunia ini melalui program-program mereka yang ini. Padahal sebetulnya UNESCO ini juga dibiayai oleh uangnya orang Amerika sebagian besar gitu. Nah, jadi paling berat itu adalah kalau Anda yang pernah pergi ke Yerusalem tahu yang namanya kota Hebron. Hebron ini itu adalah uh, situs sejarahnya bangsa Yahudi yang paling tua. Disitulah terdapat makamnya Abraham, Ishak, Yakub, dan uh, ini apa namanya Rachel gitu ya. Nah, Anda tahu di atas Tomb of Patriarchs ini didirikanlah tempat ibadah mereka. Nah, kemudian oleh UNESCO, Hebron maupun Tomb of Patriarchs ini diakui sebagai apa? Sebagai situs Islam. Padahal itu aslinya situs Yahudi gitu. Yang kedua, Bukit Bait Suci. Bukit Bait Suci itu kita tahu di situ Bait Suci pertama, Bait Suci kedua yang diruntuhkan oleh Kaisar ini ya, Romawi ya, dan kemudian juga dihancurkan oleh Hadrian. Tetapi kemudian dibangun oleh Umar bin Khattab itu Masjidil Aqsa di belakangnya, kemudian oleh dinasti Umayyah itu The Dome of Rock. Itu juga diklaim sebagai situs Islam gitu kan. Nah, artinya apa? Semua situs-situs agama lain, terutama di Timur Tengah ini ya, di tanah Kanaan ini, dirampok, diganti statusnya gitu ya. Diganti statusnya dengan status ideologi mereka gitu ya, bahwa itu milik agama tertentu gitu. Padahal itu kalau secara arkeologi, secara sejarah itu adalah situs situs Yahudi. Mau digali sampai ke bawahnya itu banyak artefaknya. Nah, coba-coba nanti masuk ke situs-situs sejarah ataupun arkeologi teman-teman di Zoom ini ya, supaya bisa tahu bahwa klaim tentang itu adalah situs mereka atau situs Palestina itu klaim palsu, klaim bohong gitu. Itu adalah sebenarnya yang menjadi perampok tanah itu adalah orang-orang Palestina ini gitu. Nah, itu dia jadinya. Nah, itulah sebabnya Amerika itu keluar dari UNESCO. Artinya kalau dia sudah keluar, pendanaannya itu nanti akan hilang. Ya silahkan saja UNESCO jalan dengan pendanaan sendiri, ya paling cuma kasih uang cuma 10% apa 20%. Lama-lama ya nggak akan efektif nanti mereka punya ini. Nah, memang ada satu dilematis buat Amerika. Kalau dia bertahan di PBB, ada bagusnya juga tetap bisa berperan dalam kebijakan-kebijakan politik dunia, ya, kebijakan-kebijakan internasional dan juga kebijakan keamanan. Nah, meskipun kita tahu sebetulnya tanpa adanya hak veto, praktis PBB ini sudah akan dikuasai oleh negara-negara Muslim gitu ya. Tapi karena ada hak veto ini mereka nggak bisa suka-sukanya mereka gitu. Nah, tetapi sepertinya dari PBB Amerika tidak akan keluar, tapi dari lembaga-lembaga yang menimbulkan tuduhan-tuduhan palsu seperti ICC, ICJ, dan kemudian UNESCO itu yang sudah digunakan sebagai tunggangan politik oleh negara-negara Muslim, itu pasti Amerika nggak akan dukung, ya. Misalkan tuduhan penangkapan terhadap Netanyahu misalnya gitu, itu kan agenda politik yang bias terhadap Israel, ya. Nah, jadi kita lihat sekarang sebetulnya uh, yang diinginkan oleh
lawan-lawannya Amerika, Israel, dan dunia Barat ini adalah menghancurkan peradaban Barat, menghancurkan peradaban Western untuk digantikan peradaban abad batu dari abad ke-7 itu gitu. Itu sebenarnya. Nah, kemudian yang sosialis ini kayak diktator seperti Rusia, Cina ini ya mereka memang punya kepentingan supaya ya menggoyahkan hegemoninya Amerika juga. Nah, jadi itu sebetulnya situasi geopolitiknya. Jadi ini masih akan panjang dan ya sepertinya ada upaya-upaya, mungkin ada hubungan ya. Coba nanti teman-teman juga coba ini ya. Sebetulnya BRICS kemarin itu adalah semacam test case, ya artinya melemparkan suatu ini ya, isu bahwa kira-kira BRICS ini nanti selain jadi blok perdagangan atau blok ekonomi, mungkin nggak ini jadi semacam PBB tandingan yang baru gitu. Nanti larinya akan ke sana, tetapi kelihatannya dari apa yang terjadi kemarin, dari kebijakan sikat habisnya negara-negara lawan dengan kebijakannya tarif Donald Trump ini, sepertinya BRICS ini akan layu sebelum berkembang, ya, akan layu sebelum berkembang. Kenapa? Semua negara yang katanya kampiun dalam BRICS ini cari selamat sendiri-sendiri sekarang. Sementara ya kalau kita lihat Konoha itu kenapa mau tidak mau berunding, ya akhirnya dikurangi sampai 20% walaupun dengan berbagai konsesi termasuk salah satunya data tadi. Artinya orang Amerika sudah punya akses terhadap data kita. Nah, itu dia. Jadi di situ, apapun dijual sama bangsa ini, sama negara ini, demi menurunkan tarif ini, apapun dijual, diperdagangkan sebagai posisi tawar. Karena kita nggak punya posisi tawar, nggak punya sesuatu yang bisa apa ya, kalau orang berunding, dibawa ke meja perundingan sebagai kekuatan. Nggak ada. Yang ada kita bawa kelemahan gitu ya. Apapun dijual, data pun jadi kalau perlu dijual, seperti kata Pak Paul. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya belum tahu detailnya sampai sejauh mana yang dibolehkan yang tidak, kita belum punya datanya gitu. Tetapi prinsipnya kalau saya lihat sih apapun yang diminta oleh Trump dan Amerika itu dikasih sementara ini. Kenapa? Supaya tarif itu turun dulu. Nah, nanti kemudian satu persatu produk-produk yang ada dalam perdagangan ini akan coba ditawar lagi supaya turun, kalau bisa tarifnya di 0% kan gitu. Nah, jadi sebetulnya pemerintah Konoha ini hanya membeli waktu, ya, mengulur waktu supaya dia turunkan, dia iakan semua dulu, kemudian nanti nego pelan-pelan untuk tiap produk ini boleh nggak turun lagi, ini boleh nggak turun lagi, sepertinya begitu kebijakannya si Bu Mary Pangestu ini. Dan ini kalau kalau yang lain sih mungkin saya nggak terlalu, saya kalau Bu Mary Pangestu saya tahu dia ahli perdagangan internasional, kalau yang lain mah politisi kan itu kan. Jadi itu yang kira-kira. Jadi sepertinya ya posisi tawarnya nggak ada gitu. Ya seperti yang kemarin kita bahas minggu lalu ya, atau beberapa hari yang lalu. Pemerintahan baru ini nggak punya arah sebetulnya. Kelihatannya tuan kita ini ya hanya sekedar jadi pimpinan. Habis itu dia nggak tahu apa yang mau dilakukan, nggak tahu gitu. Pokoknya yang dilakukan buat ini menyenangkan partai-partai politik pendukung, terus kemudian juga apa namanya, beretorika ya dengan pidato-pidato yang bombastis, tetapi di sisi kebijakan, kebijakan yang dilakukan itu bertentangan dengan apa yang diretoriskan dan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan daerah masing-masing. Di daerah itu beda gitu. Keperluannya beda dengan ini. Jadi sekarang yang terjadi di Konoha secara umum, kemarin saya coba lihat penelitian teman-teman, itu mereka punya hipotesis bahwa arah dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini nggak sinkron gitu. Maupun mereka bikin retret, bikin segala macam nggak sinkron gitu, nggak jelas arah kebijakannya gitu. Itu yang membuat pemulihan ekonomi itu sulit. Dan di satu sisi ya fiskalnya Konoha itu kan semakin defisitnya akan semakin lebar antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apalagi Cina udah nggak ngasih utang lagi kan sekarang ini karena perekonomian Cina juga mengalami perlambatan. Dia juga jangan-jangan mungkin juga sedang kesulitan gitu ya. Kesulitan melempar barangnya ini. Jepang sudah berhasil menurunkan tarif. Jadi sekarang strategi Trump ini pintar. Orang bilang Amerika hancur dengan strategi ini. Enggak, Trump itu tenang aja. Yang ada, semua orang akan datang ke Amerika, akan datang menghadap Trump. Tolong Tuan, bisa nggak tarifnya diturunkan atau dihilangkan?
nyembah semuanya sekarang, termasuk Konoha. Coba, hampir semua negara. Jadi makanya saya bilang, ini dampaknya BRICS ini akan layu sebelum berkembang. Kira-kira begitu. Kemudian masalah penjualan data, ya kita nggak tahu sampai sejauh mana, tetapi ya mudah-mudahan aja ini nggak digunakan, disalahgunakan. Tapi kalau Amerika yang pegang sih, saya yakin sih nggak akan merugikan. Apa sih kalau seperti istilah Pak Paul tadi, lu itu pentingnya seberapa sih sampai kita butuh ini, butuh untuk mengintelin tiap hari gitu, ngawasin, nggak penting-penting banget sebenarnya bagi Amerika gitu. Paling-paling dia butuh mengenai pasarnya, paling-paling dia butuh sumber daya alamnya, terutama Papua. Selebihnya nggak ada yang bisa diandalkan dari Konoha ini, Pak Paul. Oke, itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Oke, oke, oke. Cakep ulasannya ya. Masih ompong ini. Tapi saya tadi mau nyambungin dikit ya, yang mengenai seberapa pentingnya. Oh, nggak penting, saudara ya. Makanya tadi ya menyebalkan tadi ya. Orang-orang sok-sokan pakai Signal, pakai Telegram, pakai apa-apa, WeChat. Wah, belagu amat ya. Tapi sebenarnya gini, data itu ya, itu akan penting karena nanti kamu akan ketahuan jumlah rekeningmu dan besarannya, ya, paretonya semua sudah ketahuan, ya, sosial ekonomik statusnya, laki-laki perempuan, pendidikannya apa, nanti uangnya berapa, ya, nanti handphone yang dipakai apa, itu bisa ketahuan semua. Di situ dan nanti Amerika bisa membidik pasar Indonesia dengan tepat karena sudah punya mapping, ya, namanya mapping demografi. Itu penting dalam dunia, dalam market intelligence itu sangat penting. Ya. Tapi ini market intelligence, ini belum political intelligence, belum lagi dalam perang intelijen. Wah, kalau kamu datamu sudah di Amerika, Indonesia sudah jadi budaknya Amerika sebetulnya. Selesai. Semua kamu udah dikunci sama Amerika. Ya, tetapi secara personal kamu itu nggak ada artinya apa-apa. Personal ya, secara individu kamu nggak ada artinya apa-apa. Jadi kamu nggak usah mikir nanti wah aku disadap di apa, nggak ada, kamu tidak akan dirugikan oleh Amerika. Aman. Tapi pemerintahmu nanti dihajar sama Amerika. Ya, dengan jualan data itu pemerintah dikendalikan. Kenapa? Pemerintah mau bikin apa bisa kalah sama Amerika. Amerika bisa lebih jitu di dalam membidik demografinya Indonesia daripada pemerintah Indonesia sendiri. Karena pemerintah Indonesia tidak pandai mengelola data. Kan goblok. Kalian cuma mikirnya bagaimana pakai Telegram, pakai WeChat, pakai Signal, pakai aneh-aneh itu. Wah, sibuk dengan itu kan. Sementara Amerika tenang, dia bikin. Ya kan, dia bikin semua ya. Israel itu ya, dia bikin semua mainan, semua aplikasi, semua AI aplikasi yang tujuannya menyedot semua datamu itu, saudara. Ya kan? Nah, itu sangat penting. Ya. Dan kalau kita mau lanjut, mau terusin tadi punyanya Sombong tadi ya, saudara ya. Sebenarnya sayang kalau Amerika keluar dari UNESCO, benar. Ya, bagi kemanusiaan. Satu pendanaannya, dua teknologinya, saudara. Dengan Amerika keluar dari UNESCO, maka kalian UNESCO jadi nggak imbang. Kamu hanya dikuasai sama Cina. Kamu kan didikte sama Cina. Nggak ada kekuatan penyeimbangnya. Oh, bahaya sekali, saudara. Ya, dan ya tentu saja kalian akan di framing si UNESCO ini sama Cina. Ya, apalagi kemarin ada pengakuan situs di Palestina, situs Israel, situsnya Yahudi di Palestina, tapi diakui sebagai punya orang Palestina, diakui oleh UNESCO itu. Wah, itu serem sekali, saudara. Wah, itu contohnya kayak Daud orang Filistin. Nah, itu contohnya seperti itu. Daud ini orang Filistin, lah Goliat ini orang apa, saudara? Daud orang Filistin, Goliat orang Yahudi, kan puyeng, ya kan? Puyeng. Oke, kita lanjutkan. Pak Paul bukan diakui sebagai situs Palestina saja, diakui sebagai situs ibadah Islam. Apalagi? Terutama yang paling mengherankan itu adalah Tomb of Patriot, Pak. Mungkin Bapak sering ke Hebron ya. Ya. Itu diakui sebagai ini. Jadi artinya hilanglah jejak keberadaan Abraham, Tujuannya kan Ishak, Yakub dan Rachel. Betul. Gila ya. Nggak tahu malu ya. Nah, tapi memang terjadi seperti itu ya. Memang ada upaya-upaya untuk itu. Ya, Ellen, silakan Bu Ellen.